Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali pemirsa, saya Eka El Hamid kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam program Bisnis Anda. Dan dalam program Bisnis Anda ini kami selalu menghadirkan para narasumber-narasumber yang menginspiratif. Seperti narasumber kita pada kali ini ada Ibu Sri Nur Aisyah. Panggilnya Ibu siapa ini? Saya panggil Sri boleh, Nur boleh. Ibu Sri ya. Aduh, Ibu ini kita outfitnya sama nih, pink-pink temanya ya, serasi nih. Oke, jadi Ibu ini kesibukannya apa aja sih, Bu? Saya sebetulnya ibu rumah tangga ya, yang sehari-hari dengan anak-anak, tapi kebetulan ada usaha juga gitu, jadi sekali sambil ngurus anak sambil nyari penghasilan. Wah, seperti usaha makanan-makanan yang ada di depan saya ini usaha Ibu ya? Iya betul. Wah, luar biasa. Ini kalau dilihat dari makanan-makanannya ini ada bolen ya, Bu? Iya. Ada bolen, ada kue-kue basah. Ini Ibu bikin sendiri, Ibu? Iya, kami produksi sendiri, mulai dari pokoknya dari semua, mulai dari bahan baku semua kita produksi sendiri di rumah. Ya. Wah, jadi dari hobi Ibu mungkin ya? Iya, betul. Tapi kenapa akhirnya Ibu memutuskan untuk memilih usaha makanan-makanan basah seperti ini, Bu? Saya kebetulan suka sekali dengan pisang bolen ya. Nah, kebetulan saya asli dari Bandung. Kok saya pertama kali makan bolen tuh enak banget gitu, anget-anget gitu kan. Akhirnya coba deh saya bikin sendiri gitu. Bikin sendiri, terus coba-coba, terus coba saya bagi-bagi ke teman. Kata teman, ini enak katanya, nih enak. Coba di ini katanya, boleh dong pesen katanya gitu. Akhirnya jadi termotivasi nih, oh kayaknya ini bisa nih buat jadi ide jualan gitu, buat ide jadi usaha gitu kan, buat tambah-tambah juga di rumah gitu. Benar banget, apalagi kalau dilihat ini Bu, produknya nih kebanyakan kayak kue-kue gitu ya. Berarti Ibu terampil sekali ya dalam masak-masak kue-kue. Iya, lebih kurang begitu. Tapi Bu, kalau boleh tahu nama merek dari produk-produk Ibu ini apa sih, Bu? Rumah Kue Nur Aisyah. Wah, Rumah Kue Nur Aisyah. Kenapa diberi nama Rumah Kue Nur Aisyah nih, Bu? Kebetulan nama panjang saya, nama belakang saya Nur Aisyah. Dan saya memulai usaha ini dari rumah. Jadi kayaknya udah deh kasih nama Rumah Kue Nur Aisyah aja gitu. Iya, dan siapa tahu juga bisa membawa berkah Amin. Bu, ini kan banyak banget ya, ada bolen, terus ini ada apa ini, Bu? Yang ini pisang bolen, yang ini strudel, yang ini ada banana milk crispy. Kalau ini kue-kue jajanan pasar. Ini Ibu kebanyakan produk-produknya pastry ya. Betul, iya. Tapi Bu, saya ini kan kebetulan juga sangat pecinta pastry, apalagi yang benar-benar renyah gitu, crispy. Yang membedakan produk-produk Ibu dengan pastry-pastry lain atau jajanan-jajanan pasar lain apa, Ibu? Ya kan, kebetulan memang kita kan lebih fokusnya memang favorit saya juga kebetulan pastry ya, aneka pastry, karena pastry itu nggak semua orang mau mendalami usaha pastry ini. Karena apa? Karena proses pembuatannya itu rumit gitu. Iya, benar, harus prosesnya itu harus digulung berapa kali, harus dilipat berapa kali gitu kan, prosesnya panjang dan itu butuh kesabaran gitu. Nah, karena itu saya kayaknya karena saya juga memang suka dengan pastry ini kan, terus mungkin jarang orang mau juga yang mendalami usaha ini. Akhirnya saya kayaknya bisa nih dengan usaha pastry ini gitu. Jadi ya udah kita putuskan untuk usaha pastry ini. Pastry ini memang karena olahan pastry ini banyak, jadi dari kulit pastry yang satu bahan ini bisa kita variasikan dengan macam-macam pastry lain dengan isian-isian beragam gitu. Betul.
Apalagi dari pembuatan kulit pastry-nya aja, pastry-nya itu kan ribet banget ya Ibu ya. Bahkan ada yang instan, berarti Ibu ini bikin sendiri kulitnya bikin sendiri. Bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Dari mulai kita belanja bahan baku, proses dari bikin kulit sendiri sampai jadi makanan yang siap saji, itu kita bikin sendiri. Bikin sendiri Bu. Semuanya. Berarti Ibu tangannya terampil banget ya. Karena kan bikin kulit pastry itu bener-bener butuh kesabaran. Digulung berapa kali, kasih butter lagi, di rolling lagi. Kayaknya udah pernah tahu. Saya kebetulan suka juga masak-masak di bidang-bidang kue. Apalagi begitu. Saya juga suka pastry Bu, croissant. Berarti Ibu selain ada 3 produk ini, ada produk-produk lain nggak Bu dari olahan pastry? Iya. Banyak sih sebetulnya, tergantung permintaan juga. Kebetulan saya juga jual kulit pastry-nya. Karena kan sekarang saya produksinya udah mulai skala besar. Kalau dulu produksinya benar-benar manual gitu kan, hanya pakai baskom terus dengan tangan kosong, terus rolling pinnya hanya rolling pin kecil gitu. Sekarang alhamdulillah sudah pakai dough sitter, jadi kita produksi juga udah banyak. Udah banyak ya Bu ya. Satu hari bisa sampai 15 kilo. Ya, 15 itu kilo adonan. Ya. Aduh Ibu, 15 kilo tepung itu bisa jadi 30 kilo adonan karena dicampur dengan bahan-bahan lain. Betul. Berarti 30 kilo adonan per hari Ibu? Iya betul. Wah luar biasa ya, apalagi kan sekarang kemarin waktu trendingnya croffle nih, Ibu sempat menjadi inovasi juga betul. Iya, sempat ramai juga kemarin sempat banyak. Cuman ya itu tadi, kalau croffle itu kan musiman ya. Iya, ketika musim croffle, alhamdulillah kita juga kena ininya, kena berkahnya. Betul. Dari mulai jualan kulitnya kita juga banyak permintaan, dari croffle-nya sendiri kita juga banyak permintaan. Tapi sekarang memang agak turun lagi untuk yang croffle ini. Tapi untuk bolen memang dari dulu sampai sekarang bolen itu nggak ada, nggak kena musim ya. Apalagi kan ada juga nih Bu beberapa bolen yang memang dia kulit pastry-nya agak keras atau dalam coklatnya itu kurang manis gitu, tapi pasti ada ciri khas tersendiri ya. Yang punya kulit pastry saya mungkin nanti bisa dicoba, insya Allah banyak pelanggannya. Saya jadi makin penasaran karena saya juga sangat pecinta pastry Bu. Apalagi yang kromboloni kayak gitu-gitu saya suka banget nih Bu. Tapi kita bisa nggak sih Bu, kayak Ibu kan memang banyak produksi di pastry nih, kayak saya request mau dibikinin kromboloni atau bisa. Wah, berarti bisa by request juga ya Bu? Iya, betul ya. Atau kalau mau bisa beli kulit pastrinya, bisa berkreasi sendiri di rumah, itu kayaknya lebih menarik gitu. Tapi kalau untuk harga dari produk-produk Ibu ini kisaran berapa aja Ibu? Kalau untuk pisang bolen, banana sama strudel ini saya jual 45.000. Satu box ini ya. Ya Allah Ibu, murah banget. Padahal kan proses pembuatannya yang cukup lama. Tapi dijual di 45.000. 45.000. Tapi kalau untuk kue-kue basah? Kalau untuk kue-kue basah mulai dari 3.500 sampai 5.000. Iya. Ibu murah sekali. Betul ya. Aduh luar biasa ya Ibu ini ya. Berarti ini Ibu pure memproduksi sendiri? Betul. Saya kebetulan ada dibantu, ada beberapa karyawan di rumah. Ada 5 karyawan di rumah. 5 karyawan? Iya. Wah. Berarti itu karena memang saya nggak bisa kalau ngerjain sendiri. Kebetulan kan saya punya bayi dan balita, jadi kalau anaknya masih kecil. Iya betul. Tapi karyawan Ibu sendiri dari tetangga terdekat atau dari keluarga yang memang kebetulan ada? Kebetulan dari keluarga di kampung halaman orang tua. Kata saya daripada nyari kerja susah, udah kesini aja. Jadi anak-anak yang baru lulus sekolah SMA gitu kan, sambil nunggu ijazah, ayo belajar di sini gitu, sambil bantuin sambil belajar gitu. Iya betul. Jadi lapangan pekerjaan ya betul Bu, ya, insya Allah, amin. Nah dari bahan-bahannya sendiri ini apa aja sih Bu? Kalau boleh tahu dari
bahan dasar puff pastry-nya sendiri? Oh, kalau untuk puff pastry ini bahan dasarnya tepung ya, tepung, terus mentega, telur, terus ada pastry fat gitu ya, yang coarse fat lah kalau istilah ininya, untuk biar dia ngembang gitu. Wah, ada disebutkan telur nih. Sedangkan telur harga sempat melonjak. Ini bagaimana penjualan Ibu nih? Nah iya, ini baru ini nih, telur udah naik lagi. Naik lagi ya Bu, sampai di 33.000 ya, per betul, kilo. betul, pas kemarin, aduh kok beli telur kayaknya ini banget nih, lagi melangit nih. Iya, itu bagaimana Ibu? Dari sementara ini Ibu sih belum saya naikin ya di harganya, karena telur itu kan memang harganya naik turun. Jadi kalau saya naikin sekarang takutnya besok turun gitu kan. Betul. Jadi sementara masih bisa masuk, belum saya naikin gitu, kecuali kalau misalkan udah telur naik, mentega naik, terigu naik, mungkin kita ulang HPP-nya gitu. Tapi untuk saat ini belum saya naikin. Wah iya sih Bu, karena apalagi harga telur ini bisa naik, bisa turun, apalagi masih belum stabil sekarang juga ya Bu ya. Wah ini nggak pernah stabil sih kalau telur kayaknya. betul. Aduh, saya jadi makin penasaran nih ya, produk-produk dari rumah kue Nur Aisyah ini. Selain ada ini, ada banyak lagi Bu? Ada banyak. Kalau untuk musim Lebaran biasanya ada kue kering, kita ada kue kering. Jadi kalau ada misalkan ada untuk hajatan bisa, kita untuk arisan juga bisa, ada kue apa aja, ada snack box, ada apa bisa. Wah, apalagi saya nih juga orangnya Bu, seneng banget masak-masak atau bikin-bikin kue nih. Terus saya jadi pengen belajar bikin kue pastry ini kayak gimana. boleh. Berarti Ibu mempersilahkan sekali ya untuk teman-teman yang ingin belajar. Iya, boleh, silakan. Wah, seru banget sih kayaknya bikin-bikin kue ya Bu ya. Berarti Ibu ada keterampilan masak ini sejak dulu juga ya Bu ya? Sejak muda? Dari masih SMA kalau nggak salah ya. Ibu kebetulan masak ya? Kebetulan saudara kan memang ada yang di bidang catering, kue-kue, suka ngeliatin gitu kok, terus masakannya enak-enak kok, kayaknya pengen bisa gitu. Akhirnya coba deh gitu. Ternyata bisa juga. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Rezeki berarti. Dan ini kalau dari produk-produk Ibu sendiri kuat berapa lama Ibu? Kalau untuk olahan pastry bisa 2-3 hari di suhu ruang. Tapi kalau untuk di dalam lemari pendingin bisa sampai 7 hari. Wah. Iya. Nanti dari lemari pendingin kalau misalkan mau dimakan lagi bisa ditaruh di microwave atau di teflon bisa. Iya, diangetin biar crispy lagi. Apalagi pastry itu kan pasti enaknya yang keras gitu. Betul ya. Aduh, ya ampun Bu, saya jadi makin penasaran nih seperti apa ya kelezatan dari olahan-olahan kue dari rumah kue Nur Aisyah. Boleh, silakan nih. Nanti kita icipin ya Bu ya. Tapi Ibu berarti punya distributor tersendiri untuk bahan-bahan baku? Ada. Kebetulan ada beberapa distributor. Jadi untuk bahan baku sudah tinggal telepon, tinggal WhatsApp, minta dikirim. Jadi kita tinggal tunggu aja di rumah. Wow. Betul. Tapi pasti ini sudah beberapa kali trial error ya Bu ya? Ya betul. Mulai dari bahan yang dulu belum tahu, ternyata merek ini bagus ya, bahan mentega ini ternyata bagus ya. Coba deh pakai ini, coba deh pakai itu. Terus dari terigu rubah-rubah. Terigu yang tadinya merek apa, coba ketemunya sekarang yang merek ini, ya inilah yang saya pertahankan gitu. Betul. Apalagi pemilihan bahan juga sangat berpengaruh ya Bu ke kualitas makanannya ya. Tapi kalau untuk keseharian produksi nih Bu, apakah dari pastry juga produksi terus atau kue-kue keringnya juga produksi setiap hari juga Ibu? Kalau untuk kue kering kebetulan nggak tiap hari ya, tapi untuk pastry, terutama kulit pastry, kami produksi tiap hari. Kalau itu tadi ya. Kue basah jajanan pasarnya Bu? Kalau kue jajanan pasar ini hanya made by order. Jadi ketika misal ada yang pesan, biasanya untuk rapat, untuk acara hajatan, untuk acara arisan, pengajian, buat snack-snacknya itu biasanya ada yang pesan, kita bikin.
kalau nggak pesan ya, kalau kue basah karena nggak bisa di ini kan nggak dibikin, kecuali untuk frozen baru kita bikin. Nanti kalau misalkan ada yang pesan, kita tinggal eksekusi, tinggal goreng gitu. Emang ada beberapa makanan frozen nih, Bu? Ada. Oke, tapi jangan disebutkan dulu, Bu, karena kita mau jeda dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi pemirsa, tetap di Bisnis Anda. Oke pemirsa, kembali lagi di Bisnis Anda. Nah, tadi sempat menyebutkan bahwa ada beberapa makanan frozen food. Emang ada apa aja, Ibu? Untuk frozen food saya ada risol mayo frozen. Wow. Ada makaroni goreng di frozen, ada tahu baso. Aduh. Ya pokoknya banyak nih, sosis Solo. Ibu, itu makanan kesukaan saya semua ya, Bu ya. Itu jajanan pasar banget itu. Iya, jajanan pasar banget, apalagi sosis Solo. Iya. Tapi Ibu, sosis Solonya ini yang digoreng atau yang dikukus gitu, Ibu? Yang digoreng. Oh, yang digoreng ya. Jadi nanti di frozen itu kita siap goreng. Kebetulan karena pesanannya sering dadakan dan kuantitinya banyak. Jadi kalau misalkan ada pesanan itu kalau nggak siap, kita suka keteter. Akhirnya yang frozen udah pokoknya kita siapin deh. Yang penting freezer isi dulu. Nanti begitu ada pesanan, kita tinggal tawarin, ini nih yang ada. Kadang-kadang suka gini, Mbak, ada boleh nggak pesan buat besok, bisa nggak, katanya gitu. Maaf nih dadakan, katanya. Kata saya, aduh boleh aja, tapi bisa nggak kuenya jangan banyak milih. Saya bilang tergantung ke sanggupan kita gitu kan. Akhirnya kita tawarin tuh yang ada. Jadi kalau udah ada frozen ini tinggal eksekusi aja. Gitu. Betul. Berarti Ibu banyak sekali memproduksi ya. Tapi di antara produk-produk dari rumah kue Nur Aisyah ini, paling favoritnya kue-kue apa aja, Ibu? Pisang bolen. Wah, paling favorit ya. Favorit pisang bolen itu. Itu sehari bisa produksi untuk pisang bolennya sendiri, itu sehari bisa berapa? Bisa puluhan box kita. Bisa puluhan box, Ibu? Bisa puluhan box. Kebetulan saya juga kan memang produksi bolen ini banyak ya, karena udah masuk ke beberapa PT ya. Beberapa PT kita masuk ke koperasi karyawan. Ya, jadi seminggu 2 kali kita kirim ke koperasi karyawan. Jadi memang bolen ini tiap hari kita produksi, mulai dari kulit sampai udah jadi siap edar gitu. Wah, berarti penjualannya sudah kemana-mana saja, Bu ya? Ya, itu tadi ke beberapa PT di Bekasi ya, di kawasan industri di Kabupaten Bekasi ini, kemudian di instansi-instansi yang kita kan kalau di instansi itu ada rapat, ada acara meeting atau apa, kita supply untuk kue-kuenya gitu. Ada di marketplace juga ada. Juga, di e-commerce juga ada. Wah, luar biasa. Tapi Ibu menerima reseller tidak? Karena kan penjualannya sudah kemana-mana nih. Menerima sekali karena terbantu sekali dengan adanya reseller, benar-benar terbantu. Ibu sudah punya reseller? Alhamdulillah sudah banyak resellernya. Tapi ada minimal pembelian nggak, Bu? Ada, iya. Minimal pembelian 10 box, ada harga spesial, harga khusus. Oke, untuk terkhususnya untuk ini ya, Bu ya, olahan-olahan pastry-nya ya. Olahan kulit pastry, ya. Oke, dan kalau boleh tahu Ibu, rumah kue Nur Aisyah ini berdiri sejak tahun berapa, Ibu? 2012. 2012, jauh sekali sebelum pandemi ya, Bu. Berarti sekarang udah sekitar 10 tahun berjalan. Betul, Alhamdulillah. Sudah ada izin edar, Ibu? Sudah. Sudah ada sertifikasi halal? Ada halal, ada PIRT. Wah, berarti semuanya sudah diurus ya, Bu, mulai izin edar, PIRT, bahkan sampai sertifikasi halal. Itu mudah nggak sih, Bu, mengurus seperti itu? Mudah sekali ya. Kita hanya tinggal mengikuti, tentu saja dengan bantuan dari pemerintah, dari dinas UMKM, dinas kesehatan yang bantu untuk proses PIRT-nya, terus dinas UMKM untuk bantu proses halalnya gitu. Wah, ini berarti pemerintah dari Kabupaten Bekasi sangat mendukung UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi pastinya, betul sekali ya. Sangat membantu sekali. Alhamdulillah hingga saat ini ya. Tapi kalau boleh tahu, urus perizinan seperti itu sudah ada berarti sejak tahun berapa, Ibu, untuk
5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun yang lalu sudah ada izin edar. Kalau sebelumnya kan karena masih ya kecil-kecilan, masih kesini sudah mulai ada ingin lebih berkembang gitu kan. Harus apa, kemana jalurnya gitu. Akhirnya dipertemukanlah di dinas ini harus ngapain gitu. Betul sekali, dan alhamdulillah berarti sudah 5 tahun yang lalu sudah ada izin edar, sertifikasi halal, dan Pak IRT berarti sudah sangat terjamin ya untuk konsumen. Jangan pernah takut nih karena sudah terjamin semuanya ya. Berarti Ibu kalau mau order bagaimana caranya nih Ibu? Kalau order bisa hubungi WhatsApp ya. Ke 0812-8481-4952. Oke. Ada juga IG-nya Rumah Kue Nur Aisyah. Oke, atau bisa datang langsung ke rumah produksinya. Boleh, di mana Ibu? Di jalan di Villa Mutiara Gading 2, Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Wah, itu dia pemirsa ya. Jadi kalau mau order atau mau memesan kue-kue yang beraneka ragam dari Rumah Kue Nur Aisyah ini mudah sekali ya Pak pemirsa, bisa melalui WhatsApp mereka di 0812-8481-4952 atau melalui Instagram mereka di rumah_kue_Nur Aisyah atau melalui e-commerce mereka di Rumah Kue Nur Aisyah, dan bisa datang langsung ke rumah produksi mereka di Villa Mutiara Gading 2, Kelurahan Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi. Yang mau belajar-belajar juga bisa ya Ibu ya. Boleh. Sangat membuka sekali nih buat pemirsa di rumah yang mau mulai usaha, apalagi ingin mengenali bidang-bidang pastry ini, bisa datang langsung ya di Villa Mutiara Gading 2 nih pemirsa. Oke Ibu, lanjut mengetahui atau kita mengulik ya tentang produk-produk dari Ibu ini. Berarti kan Ibu sudah berdiri sejak 2012. Iya, betul. Dan mengalami pandemi. Iya. Ketika pandemi, bagaimana nih penjualan dari produk-produk Ibu? Tentu saja sangat menurun ya. Karena orang sempat kaget juga karena kan punya karyawan, kita kan punya karyawan harus digaji gitu kan. Aduh gimana ini gitu kan, pengaruh sekali gitu. Omset nurun gitu kan. Tapi begitu pandemi sudah mulai reda, alhamdulillah ternyata Allah masih kasih rezeki tuh. Ketika ada musim vaksin tuh, alhamdulillah kita dapat order lagi. Ada ternyata di pandemi ini kita juga dapat order juga nih. Dapat order, ada satu PT order snack box sampai 2.400 snack box. 2.400 snack box, Ibu, luar biasa. Iya, betul. Sampai yang kerja itu saya bingung nih, aduh yang ngerjain siapa nih? Karena kan kemarin sempat saya berhentiin tuh kan karyawannya. Karena terus terang kita nggak ada untuk bayarnya kan. Begitu dapat order, aduh kemana nih cari karyawan, kata saya. Kebetulan di sekitar tetangga itu kan ada yang banyak juga yang dirumahkan, yang tidak kerja. Akhirnya ya udah yuk kita bantuin. Jadi hari itu ngerjain 2.500 snack box, kita kerjain 20 orang. Wow, luar biasa. Iya. Alhamdulillah Ibu ya, jadi lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar juga ya. Iya. Apalagi ketika pandemi waktu itu ya, tapi alhamdulillah bisa bangkit lagi. Alhamdulillah hingga sekarang ya Bu. Tapi Bu, kalau boleh tahu, berarti sejak 2012 kan Rumah Kue Nur Aisyah ini berdiri. Itu produknya emang dari awal ini sudah seperti ini atau awalnya itu bolen saja hingga akhirnya di-upgrade? Dulu itu hanya konsen di bolen. Kemudian kesini karena ada permintaan snack box, terus saya juga mulai banyak sering ketemu dengan teman, terus coba deh dieksplor lagi, banyak tempat kursus-kursus, akhirnya coba belajar. Terus apalagi sekarang kan kita mau cari resep itu mudah sekali kan, tinggal kita googling udah ketemu semua. Nah, dari situ udah mulai nambah-nambah ilmu lagi, terus nambah-nambah orderannya kita tambahin, terus tenaga untuk yang bantu juga kita tambahin gitu. Alhamdulillah berjalan gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, hingga saat ini ya, berarti sudah 10 tahun berjalan dan alhamdulillah semakin luas. Alhamdulillah. Dan bagaimana sih Bu, ketika ini
mengalami kenaikan bahan, juga sempet shock pastinya, tapi bisa melewati semua itu ya Bu? Alhamdulillah bisa kita lewati. Alhamdulillah. Dan Ibu kalau boleh tahu nih, ini kan dari tempatnya atau dari bungkusnya ini kan kayaknya bisa dijadikan hampers ya? Iya, betul. Berarti Ibu menerima paket hampers juga? Ya, kebetulan sudah sering sih kita bikin hampers untuk acara nikahan, biasanya pesan untuk buat hantaran. Ya, buat hantaran, kemudian buat tanda terima kasih buat tamu-tamu. Pernah tuh satu hampers itu isinya 3 macam kue, 3 box gini untuk tamu-tamunya bawa pulang gitu. Itu start dari harga berapa aja Ibu kalau boleh tahu? Saya sih tergantung, kalau dari saya harga 45.000 ini tinggal dikalikan berapa box, kemudian ditambah harga kemasannya. Tapi kalau misalkan budget dari customernya, saya punya budgetnya sekian nih, bisa nggak Ibu bikinkan untuk yang budget sekian? Nah, kita bisa disesuaikan dengan budget. Jadi nanti mungkin ukurannya diperkecil atau kuenya gimana gitu disesuaikan. Berarti bisa request juga isinya apa aja Ibu? Bisa, iya. Entah mau kue jajanan pasar kayak kue biasanya atau olahan pastry. Betul ya. Wah, jadi bisa menyesuaikan customer ya. Iya. Wah, tapi itu ada hamin berapanya kita order nggak sih Bu kalau mau request kayak gitu? Bagusnya sih paling telat itu H-3 lah. H-3 kalau untuk kue-kue ya. Tapi kalau untuk hampers bagusnya sih 1 minggu sebelumnya ya. Biar saya juga prepare bahan-bahannya. Kalau banyak kan kita juga harus banyak juga yang harus dipersiapkan gitu. Betul sekali. Nah itu dia ya. Jadi bisa yang mau bikin hampers dari kue-kue atau dari olahan-olahan pastry bisa nih pemirsa untuk order di Rumah Kue Nur Aisyah. Bahkan saya bisa request tadi ya kalau hampers di H-7, kalau untuk kue-kue, snack box dan yang lainnya itu di H-3 ya Ibu ya. Dan berarti sudah terlibat banyak sekali karyawan ya Bu? Iya, udah berganti-ganti karyawan ini. Paling banyak itu berapa karyawan Ibu? Belum banyak banget sih, baru pernah sampai 7 paling ya, 7 karyawan. 7 karyawan. Tapi alhamdulillah. Dan sampai sekarang pun juga sudah semakin meluas ya. Tapi yang menjadi highlight dari produk Ibu selain bolen ini ada apa lagi Ibu? Yang paling favorit selain bolen? Ada strudel sih, ini strudel sama banana milk crispy ini. Yang seneng crispy ada banana. Jadi emang olahan-olahan pastry ya yang dikhususkan gitu. Duh, saya jadi pengen belajar Ibu. Ayo. Nanti kapan-kapan ya Bu, kita bersilaturahim untuk belajar bikin kue. Boleh, apalagi saya juga seneng gitu olahan-olahan kue dan ingin belajar banyak gitu. Nah, tapi Bu paling banyak nih Bu, paling banyak dibeli ini bisa sampai berapa box Ibu? Bisa, saya pernah untuk ada acara pengajian kayak ini strudel atau bolen, sekali pesan 50 box gitu box. Ya, 100 box untuk strudelnya aja. Pernah ada satu PT pesan sampai 100 box 100 box strudel gitu campur dengan banana sama bolen gitu. Tapi ini bisa dikirim keluar kota nggak sih Bu? Kalau untuk keluar kota belum sih, takutnya hancur di jalan. Iya benar ya Bu ya. Iya, permintaan padahal banyak, kayak kulit pastry ini kayak di marketplace ini banyak yang nanya, bisa nggak untuk keluar kota katanya gitu kan. Kata saya kalau untuk kulit pastry nggak bisa karena pengiriman hanya bisa untuk same day, hanya untuk Jabodetabek masih bisa, tapi untuk luar Jabodetabek kita belum bisa. Karena itu terlalu beresiko. Kalau dibesokin kalau dibesokin itu pasti basi gitu. Wah, berarti kebanyakan kue-kue favorit para konsumen dan pembeli ini di olahan-olahan pastry. Iya betul ya. Aduh, saya jadi makin penasaran deh. Nanti saya boleh mencicipi? Boleh banget. Oke Bu, kita harus jeda dulu karena setelah ini kita akan mau ngulik lagi bagaimana perjalanan Ibu boleh. hingga ada berdiri saat ini ya pemirsa. Oke, kita harus jeda dulu pemirsa, tetap di bisnis Anda.
Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Wah, tadi sudah banyak sekali berbincang-bincang seputar produk-produk dari rumah kue Nur Aisyah. Sekarang saya boleh mencicipi ya Bu ya? Boleh silakan. Oke. Ya, dicicipin. Oke pemirsa nih, sekarang saya mau mencicipi banana milk crispy dari rumah kue Nur Aisyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Butternya berasa banget Ibu. Wangi. Tapi kalau lagi ngebakar nih, tetangga, aduh wangi katanya. Kebagian wanginya. Butternya berasa banget Bu. Iya. Itu yang kadang susah ditemukan di olahan-olahan pastry lain. Ya, itu. Jadi Ibu ini benar-benar, Ibu ini wanginya masih ada Bu. Aduh, saya jadi ini boleh kalau ini kalau mau ngolah aneka pastry, kebetulan saya juga bawa kulit pastry-nya. Wah, boleh Ibu. Jadi saya jadi pengen banyak belajar nih Bu. Apalagi bisa bikin kulit pastry yang sewangi ini. Ini kan susah banget Bu. Ya Allah. Itu kalau bikin kulit pastry-nya sendiri aja itu bisa berapa jam nih Bu bikinnya? Kalau sekarang karena sudah dibantu mesin ya, kalau karena udah dibantu mesin 15 kilo tepung itu sekitar 3 jam lah. Karena kan harus diistirahatkan dulu. Oh iya, benar. Setelah adonan dicampur, diaduk, diistirahatkan biar glutennya istirahat, kemudian baru nanti dilempengin panjang, dilapisin korspet, terus dilapis, kemudian diistirahatkan lagi di lemari pendingin, terus kita nanti giling lagi. Dikasih lagi sampai 3 kali berturut-turut, begitu terus keluarin masukin lemari pendingin. Aduh, benar-benar butuh ketelatenan juga sampai bisa kulit pastry-nya ini jadi berlapis-lapis. Betul. Dan alhamdulillah sekarang banyak pelanggan kulit pastry karena teman-teman, kebetulan banyak teman-teman sesama bakul kue ya, yang mereka pengen produksi olahan pastry ini, tapi mereka terkendala dengan aduh capek nih bikin kulit pastry-nya gitu kan. Akhirnya saya tawarin, mau nggak nih dari kulit pastry saya. Alhamdulillah mereka pada cocok. Dan jadi akhirnya mereka udah tinggal ngolah, tinggal ngoven, nggak perlu lagi bikin kulit pastry mulai dari tepung harus ngapain nggak usah. Bener. Karena emang jujur Ibu ini wangi banget. Iya betul. Wangi banget kulit pastry-nya. Iya. Tapi Ibu ikut sering ikut bazar-bazar gitu nggak sih Bu? Dulu suka ikut bazar-bazar, tapi sekarang karena waktunya terbatas ya, apalagi saya juga di rumah ada bayi sama balita ya, jadi untuk bazar-bazar udah mulai agak dikurangin gitu. Iya. Tapi sesekali masih ikut ya. Iya. Nah, kalau untuk tadi kan Ibu menyebutkan kalau untuk yang udah jadi ini kan 45.000. Tapi kalau untuk kulit pastry-nya sendiri Ibu jual di kisaran berapa Ibu? Saya ada kulit pastry itu bikin 3 ukuran. Ada yang ukuran 9x11 itu ketebalannya 0,4 mili, khusus untuk bikin pisang bolen. Oh iya. Nah, itu saya jual harga 34.000, isinya per pack itu yang ukuran 9 itu 15 lembar. Wow. 15 lembar. Jadi satu pack itu bisa untuk 15 buah bolen yang ukurannya besar-besar. Nah, kemudian ada ukuran 10x10, ketebalannya itu 0,5 mili, itu lebih tebal dari yang untuk bolen tadi. Itu bisa untuk jupasup, bisa untuk pastry, chicken pastry. Nah, itu saya jual harga 36.000, isinya 12 lembar per pack. Kemudian ada ukuran 20x20. Itu satu pack isi 4 lembar. Bisa untuk banana gitu, dicetak-cetak, bikin cheese stick, bisa tinggal dipotong-potong, tinggal dibakar, dikasih olesan telur, kemudian dikasih keju atasnya, tinggal dipanggang. Pokoknya olahan pastry itu paling menarik dan paling enak. Betul. Tapi kalau cara penyimpanan kulit pastry-nya sendiri ini ada khusus kayak di chiller kah atau bagaimana Ibu? Kalau
kalau tidak langsung digunakan harus ditaruh di freezer ya. Oh, harus di freezer. Karena dia takutnya jamuran. Kalau misalkan mau dipakai nih besok pagi dipakai, dari malam keluarin dari freezer, taruh di chiller. Nanti besok bisa langsung dipakai gitu. Dan untuk misal kita mau proses kulit pastrinya nggak harus nunggu nggak dingin. Dia misalkan masih dingin tapi dia udah lentur, udah bisa dibentuk, dia udah bisa dipakai. Jadi kalau udah terlalu lembek malah susah ngebentuknya, lengket-lengket malah nanti. Jadi masih agak kaku tapi udah bisa dibentuk, itu udah bisa dipakai. Jadi jangan khawatir nggak ngembang atau apa. Masalah ngembang atau enggak itu tergantung dari cara ngebakar. Oh, jadi tergantung suhunya juga dari ya, lamanya juga. Kalau untuk olahan pastry kalau mau yang mengembang banget itu suhunya di 180 sampai 190 derajat. Itu waktunya berapa? Waktunya kalau untuk pastry yang tanpa isian pisang ya itu biasanya sekitar 30 menit sampai 35 menit. Tapi kalau untuk ada olahan pisangnya karena dia kan harus manasin pisang juga kan. Nah, itu bisa sampai 45 menit, lebih lama. Tapi tetap di 180 sampai sama 190 suhunya, derajat. sama iya. Tergantung ini juga isi yang kita oven juga, kita misalkan ngovennya banyak berarti butuh waktunya lebih lama gitu. Tapi untuk suhu stabil di 180 sampai 190 derajat. Jadi pastrinya mengembang naik, cantik ya. Aduh, itu juga harus tahu juga tuh Bu ilmu-ilmu masalah perapian oven. Betul, itu juga kita harus tahu ya pemirsa. Nah, ini sih Bu yang terkadang orang tuh nggak belajar lebih lanjut karena sulit itu untuk mengatur suhu agar jadi cantik ya. Tapi untuk kulit pastry-nya sendiri bisa awet berapa lama Ibu kalau di freezer? Kalau di freezer bisa sampai 3 bulan. Oh, bisa sampai 3 bulan. Kalau di chiller paling 7 hari ya. Karena kalau udah lewat dari 7 hari biasanya ada muncul bintik-bintik hitam. Oh iya. Jadi memang harus benar-benar di freezer ya, Bu? Iya, 3 bulan. Tapi kemarin kaget tuh kan ada pesan kulit pastry yang katanya buat hajatan ya. Dia pesan itu bulan Januari kalau nggak salah. Dia pesan buat hajatan bikin jupasup. Sampai berapa ratus lembar dia kan butuh katanya buat bikin jupasup. Kemudian pas udah berapa bulan yang lalu dia ini ngabarin, Mbak nih masih ada nih kulit pastry. Kata saya, lah udah lama banget saya bilang itu kan. Itu udah berapa bulan, ternyata kalau dihitung itu dari acara nikahan adiknya itu udah sekitar 6 bulan. Dan ternyata katanya masih bagus, masih ngembang, masih wangi katanya. Aduh, berarti memang sangat berkualitas sekali ya. Iya, betul. Kulit pastry. Asal penyimpanannya sih. Betul, nggak kalah sama produk-produk besar ya Bu ya, insya Allah. Oke, dan pasti 10 tahun perjalanan membangun bisnis ini pasti banyak sekali suka dukanya ya Bu? Iya, betul sekali. Apa aja sih Bu suka duka yang Ibu lewati selama 10 tahun ini? Kalau sukanya pasti ya, kalau udah banyak orderan kita seneng nih banyak orderan. Selain menambah penghasilan kita juga jadi bisa berbagi dengan yang lain lah. Kita bisa mempekerjakan orang lain gitu. Terus untuk dukanya ya itu tadi, kalau misalkan orderan udah nggak ada, kita bingung nih karyawan gimana nih. Kalau misalkan kita pertahankan, kita nggak bisa bayar gitu kan. Kalau kita diberhentikan kasihan gitu kan. Itu sih. Kemudian bahan baku, sebetulnya dari bahan baku ketika naik kita mau naikin, kasihan juga pelanggan gitu kan. Terus kalau nggak dinaikin kita juga gimana nih hitung-hitungannya gitu kan. Tapi selama ini alhamdulillah sih semua bisa dilalui gitu. Alhamdulillah. Tapi yang namanya pohon semakin tinggi semakin banyak angin ya Bu? Betul. Pasti Ibu pernah nggak sih Bu mengalami yang namanya dihujat sama orang-orang terdekat atau memang banyak yang tidak suka dengan bisnis Ibu? Kalau itu sih alhamdulillah belum ada ya, tapi kalau yang sampai ada ya Bu ya jangan sampai. Tapi kalau yang ngambil foto, ngambil gambar dari produk saya tapi bukan ngambil barangnya dari saya, itu sudah sering. Biasanya tiba-tiba ketika saya googling, kok ini kayaknya foto saya nih, tapi pas diliatin kok dia jualannya ini tapi bukan dari saya gitu. Beda dengan reseller yang memang izin ngambil dari saya, gak fotonya, gambarnya, kemudian produknya juga dari saya gitu. Ada banyak yang seperti itu. Wow, ya kadang itu yang
bikin aduh tapi gak apa-apa ya, Insya Allah ikhlas. Ikhlas, rezeki juga pasti sudah diatur, udah ada yang ngatur, betul. Nah ini kan juga dari produk Ibu sendiri kan banyak banget macamnya ya Bu, kuenya. Ingin ada inovasi baru nggak sih Bu, atau ingin ada sesuatu yang baru dari produk-produk pastinya ya. Tapi untuk saat ini belum terbayangkan. Masih fokus di sini dulu. Masih di sini dulu gitu ya. Karena dari fokus di sini aja Ibu udah banyak banget kuenya, Masya Allah luar biasa ya. Karena nyambi tadi, jadi kadang-kadang pikirannya aduh kemana-mana nih, gimana nih gitu. Betul. Dan sampai saat ini Bu, sejauh ini apa sih yang memotivasi Ibu hingga seperti sekarang ini? Apa ya? Ya tentunya keluarga ya, anak-anak gitu. Saya maunya memberikan yang terbaik gitu buat anak-anak. Betul, pasti. Bantu suami juga biar dia tuh nggak sendirian gitu. Itu aja sih. Ya pasti ketika apa yang ingin dilakukan orang tua untuk anak tuh apa aja dilakukan ya Bu, betul, ya. Memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan siapa sosok yang paling Ibu jadikan panutan hingga saat ini? Tentu saja ibu ya. Ibu dan suami ya, karena tanpa doa dari mereka, tanpa dukungan dari mereka, saya mungkin nggak akan bisa sejauh ini gitu. Betul. Itu aja. Pastinya dukungan dari apalagi ridho orang tua ya itu penting sekali, juga ridho dari suami ya Bu, yang alhamdulillah menuntun Ibu hingga saat ini. Alhamdulillah bisnis sudah besar kemana-mana, banyak orang yang kenal juga ya Ibu ya. Dan harapan yang ingin Ibu capai untuk bisnis Ibu apa Bu? Ya mudah-mudahan bisnis ini semakin berkembang, semakin maju, bisa berkah buat semua, buat keluarga, buat diri sendiri, buat orang lain. Tentunya bisa nambah lapangan pekerjaan ya buat orang lain gitu. Apalagi Ibu juga sangat mempersilahkan orang-orang yang belajar ya Bu ya. Wah ini sih suka ada sih itu dari SD guru-gurunya boleh gak izin nih anak-anak diajakin ini cooking class katanya. Pernah ada. Wah luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Sudah besar sekali bisnis Ibu, dan semoga bisa semakin berkembang dan semakin besar. Dan bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar. Amin. Nah, buat pemirsa di rumah yang penasaran banget sama produk-produk dari Rumah Kue Nur Aisyah ini, karena banyak sekali macamnya ya, pemirsa di rumah bisa memesan melalui WhatsApp mereka di 0812 8481 4952. Atau melalui Instagram mereka rumah_kue_Nur Aisyah, atau melalui e-commerce mereka Rumah Kue Nur Aisyah, atau bisa langsung datang ke rumah produksi mereka di Villa Mutiara Gading 2, Kelurahan Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Dan rumah produksi juga sangat mempersilahkan untuk pemirsa di rumah yang mau belajar bagaimana cara pengolahan puff pastry atau kulit pastry yang baik dan agar lezat seperti apa, bisa langsung datang ke rumah produksi mereka. Oke, terakhir nih Bu, boleh Ibu memberikan motivasi untuk pemirsa di rumah, terutama pemirsa di rumah yang ingin membangun bisnis? Jadi untuk memulai usaha itu jangan merasa takut gitu, jangan ada pikiran takut rugi, takut gimana nanti gitu kan, terutama untuk ibu-ibu ya. Di dapur itu ada loh rezeki kita gitu. Jadi jangan pernah merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Insya Allah di dapur kita bisa mulai usaha kita gitu, tanpa harus banyak mengeluarkan modal. Betul. Wah, luar biasa sekali ya. Itu dia pemirsa, apalagi dari pemerintah Kabupaten Bekasi juga sangat mendukung. Betul sangat sekali. Mendukung. Bahkan tadi dari Ibu Sri sendiri juga
sangat dibantu oleh pemerintah, sekali, mulai dari perizinan, PIRT, bahkan sampai sertifikasi halal ya. Jadi semoga bisa menginspirasi para pemirsa di rumah untuk membangun bisnis dan mau banyak belajar kembali ya. Oke, terima kasih banyak ya, Ibu Sri sudah memberikan banyak sekali ilmu, dan saya jadi benar-benar ingin belajar ya cara mengolah kulit pastry, olahan pastry ini ya. Dan mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin belajar juga dipersilakan untuk datang ke rumah produksi mereka di Villa Mutiara Gading 2, Kelurahan Karangsatria, Kabupaten Bekasi ini pemirsa ya. Oke, kita harus pamit undur diri Bu. Kepada pemirsa di rumah, saya Eka Elhamid mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.